Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Bagaimana kabarnya? Sehat, Pak Haji, alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya, Pak Haji? Alhamdulillah saya juga sehat. Begini Pak Asep, saya dengar-dengar Pak Asep ini sedang ada masalah, ya terutama dalam kegiatan mengajar. Nah, kemudian sepertinya Pak Asep juga ini sering membantu teman, mendengarkan keluhan teman. Ya, Pak. Makanya saya nih pengen belajar dari Pak Asep nih. Tapi sebelum saya melaksanakan apa yang Pak Asep laksanakan, saya pengen mengamati dulu nih sebagai observer. Jadi yang pertama saya akan mencoba untuk mengamati dulu kegiatan yang Pak Asep lakukan. Dan kalau boleh tahu, yang nanti akan menjadi kuncinya siapa Pak Asep? Yang jadi kuncinya adalah Ibu Daimi, Pak. Ibu Daimi. Kemudian kegiatannya nanti yang akan dilakukan seperti apa? Adanya diskusi, Pak. Adanya diskusi. Menggali potensi atau perayaan dari Ibu Daimi selaku coach, Pak. Oh iya. Kemudian untuk rubrik penilaiannya, kira-kira rubrik penilaiannya apa aja ya Pak Asep? Untuk kegiatan coaching pada kali ini, Pak, saya akan menerapkan alur tirta, Pak. Alur tirta. Tirta itu merupakan singkatan dari tujuan, kemudian membuat identifikasi dari permasalahan coaching, kemudian rencana aksi kedepannya coaching seperti apa, Iya, hingga betul. tanggung jawab dan komitmen coachingnya bagaimana. Oh iya. Itu, Pak. Kemudian ada lagi nih, untuk kompetensi coachingnya sendiri yang nanti akan Bapak gali itu kompetensi apa ya? Dari Dari- yang akan disampaikan itu adalah kompetensinya ada 4, Pak. Ada 4. Iya, yang pertama itu adalah saya selaku coach harus kehadiran penuh, Pak. Kehadiran pada penuh. coaching atau present istilahnya, Pak. Kemudian saya selaku coach dapat mendengarkan secara aktif. Iya betul. Kemudian yang ketiga itu saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak. Nah, Dan dari yang keempat adalah mendengarkan dengan alur rasa. alur rasa. Dari kompetensi coaching ini, kira-kira yang pengen Pak Asep gali lebih spesifik itu kira-kira yang mana ya? Untuk kesesuaian dengan permasalahan, saya lebih menitikberatkan kepada 2 poin, Pak. Yang pertama adalah hadir penuh pada coaching, kemudian mendengarkan aktif seperti itu, Pak. Oh iya betul. Boleh kalau mau dimulai Pak, tinggal dipanggil silakan. Sebagai coachingnya siapa? Baik, Bisa terima dipanggil. kasih. Sebentar, Pak. Enggak, Ibu Dewi, silakan. Enggak, Ibu, silakan duduk. Terima kasih. Ini Pak, selalu coachingnya. Oh iya. Dengan siapa? Daimi, Pak. Ibu Daimi sebagai coaching ya? Iya, Pak. Ya, mohon maaf saya ikut duduk di sini ya karena saya pengen belajar dari pengalaman Pak Asep. Jadi saya pengen mencoba mengamati atau melihat, mengobservasi apa yang nanti akan Pak Asep lakukan. Karena nanti suatu saat saya pengen meniru nih kegiatan Pak Asep. Ya, mangga Pak Asep, saya serahkan Terima kembali. kasih, Pak. Terima kasih. Selamat siang, Ibu Daimi. Siang, Pak Asep. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Kita baik. santai saja ya, Bu ya, Iya, sambil Pak. sharing-sharing. Iya. Harapannya pada kegiatan pada siang hari ini kita dapat saling tukar pikiran. Pada kesempatan kali ini apa sih yang menjadi rencana Ibu pada pertemuan pada siang hari ini?
Saya pengen mampu menemukan permasalahan yang sedang saya hadapi, Pak. Kalau boleh tahu permasalahan apa tuh? Permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang ini yaitu saya belum mampu mengontrol emosi saya, Pak, ketika menghadapi peserta didik. Itu yang Ibu Daimi rasakan ya di tempat kerja Ibu selaku pendidik di sekolahnya Ibu. Kemudian Ibu ketika sudah menyampaikan permasalahan yang Ibu rasakan itu, apa sih yang menjadi harapan gitu, tujuan dari pertemuan ini, tujuannya seperti apa ketika Ibu sudah menyampaikan keluh kesah Ibu seperti itu? Ya, harapan saya ya satu, saya mampu mengontrol emosi saya ketika ada peserta didik yang mungkin luar biasa ya, yang menguras emosi saya sehingga saya dapat tidak langsung marah-marah, mampu mengontrol emosi saya. Itu harapan saya. Terima kasih Ibu sudah berbagi. Nah, tentu Ibu juga ketika menginginkan adanya jalan keluar dari permasalahan Ibu, saya yakin apalagi Ibu sekarang kan sudah, katanya Ibu sudah ikut menjadi peserta CGP ya Bu ya. Di angkatan berapa Ibu? Di angkatan 11. Angkatan 11 ya Bu ya, luar biasa itu. Sebuah hal yang luar biasa, kesempatan yang luar biasa. Nah, dari latar belakang Ibu, tentu Ibu itu saya anggap mempunyai kemampuan lebih gitu ya dalam mengelola sosial, emosional itu kan dari pembelajaran yang Ibu laksanakan itu. Kalau boleh tahu apa sih kekuatan yang ada dalam diri Ibu setelah merasakan permasalahan tadi dan kaitannya dengan keilmuan yang Ibu dapatkan memahami kompetensi sosial emosional pada diri Ibu gitu. Gimana? Ya, Ibu? yang saya rasakan saat ini yaitu saya mungkin kedepannya saya tuh harus lebih mengontrol emosi saya ketika ada peserta didik saya yang membuat emosi saya melunjak. Saya juga sempat, oh iya Pak, saya tuh ternyata telah mempelajari tentang sosial emosional nih di kegiatan CGP itu. Sehingga saya berpikir harusnya saya tuh menerapkan itu pada diri saya ketika menghadapi peserta didik yang membuat emosi saya kurang stabil gitu Pak. Ya, dari penyampaian Ibu kan Ibu sudah mempelajari ya Bu ya. Lantas apa sih yang menjadi hambatan Ibu ketika mengelola sosial emosional Ibu ketika berhadapan dengan permasalahan yang ada di sekolah Ibu? Hambatannya Ibu seperti apa saja Ibu di sekolah Ibu? Hambatannya mungkin ketika banyak banyak peserta didik yang luar biasa aktif dan menguras emosi saya, banyak yang ibaratnya teriak ini itu. Nah, di situ hambatan yang benar-benar mengontrol emosi saya gitu, Pak. Kalau boleh tahu Bu, berarti Ibu sekarang memegang kelas berapa Ibu? Kelas 1, Pak. Kelas 1. Wah, pantas tadi Ibu berbicara luar biasa ya. Ternyata mungkin Pak, di kelas 1 itu banyak hambatan seperti itu. Iya, Pak. Ya Bu ya. Luar biasa. Lantas ketika Ibu sudah menyampaikan keluh kesahnya, kemudian Ibu menyampaikan kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri Ibu, kemampuan mengelola sosial emosional Ibu, kemudian sudah menyampaikan istilahnya hambatannya. Apa sih yang menjadi poin penting untuk rencana aksi kedepannya Ibu gitu? Rencananya bagaimana untuk mengelola sosial Ibu, kemudian diterapkan ke sekolah Ibu di kelas 1? Rencananya mungkin yang pertama sebelum masuk kelas atau sebelum melakukan kegiatan rutinitas saya mengajar, saya itu harus rileks dulu Pak. Melakukan teknik stop pada diri saya. Supaya menenangkan hati saya, pikiran saya, supaya saya masuk udah siap dan lebih fokus dan mampu menghadapi situasi apapun, dan saya mampu mengontrol emosi saya. Itu Pak. Begitu ya Bu ya, luar biasa Ibu. Ibu merupakan guru yang sangat kompeten istilahnya karena sudah juga mempelajari tentang kompetensi sosial dan emosional untuk siswa. Nah, untuk mengukur keberhasilan Ibu misalkan karena sudah berencana tadi,
ada tidak sih jangka waktu yang ditentukan oleh ibu untuk menerapkan rencana tersebut misalkan, ataukah misalkan berapa bulan atau berapa tahun jangka waktunya menurut ibu penerapannya bagaimana? Menurut saya jangka waktunya ya mungkin ketika besok saya terapkan dan ketika itu berhasil ya itu udah termasuk tidak membutuhkan waktu beberapa minggu atau bulan Pak. Ya. Ketika saya langsung terjun langsung menerapkannya, nah itu jangka waktunya Pak. Menurut ibu ada tidak sih hambatan gangguan misalkan strateginya ibu sudah dibuat nih, Iya. jangka waktunya sudah ada. Ya. Kalau misalkan ada gangguan gitu atau hambatan, antisipasi dari ibu tuh bagaimana gitu Bu? Antisipasi jangan sampai hambatan-hambatan itu mengganggu kinerja ibu gitu. Antisipasinya mungkin saya punya komitmen pada diri saya Pak. Ya. Komitmen bahwa saya itu harus tetap menjaga emosi saya, mampu mengontrol sosial emosi saya ketika menghadapi hambatan-hambatan tersebut gitu, Pak. Luar biasa, berarti ibu punya komitmen yang luar biasa ya Bu ya di pendidikan, terutama menjadi seorang guru di kelas rendah hitungannya ya Bu ya, di Iya, kelas Pak. 1 itu. Luar biasa ibu, kalau ibu sudah membuat rencana aksi, kemudian tadi mengidentifikasi, kemudian menyampaikan tujuannya. Nah, ketika sudah berencana, apa sih menjadi komitmen ibu? Gitu. Komitmen saya ini yakin gitu. Komitmen ibu terhadap rencana aksinya bagaimana? Kemudian siapa saja sih yang akan ibu gandeng untuk berkolaborasi? Ada tidak misalkan yang bisa menjadi rekan sejawat ibu, misalkan yang bisa diajak berkolaborasi untuk menerapkan rencananya ibu? Tentunya ya itu Pak, tentunya ada pasti Pak rekan sejawat. Selain saya yang harus komitmen dalam niat saya yang mampu mengontrol emosi itu Pak, saya juga ingin menggandeng rekan sejawat karena memang untuk mengontrol sosial emosional diri kita sebagai seorang guru itu sangat penting Pak. Saya banyak menggali informasi dari ibu, terutama bagaimana ibu menghadapi guru di kelas rendah, di kelas 1 misalkan ya, tentu dengan beragam karakter siswa juga, dan tentu ibu juga saya tangkap ternyata ibu juga membutuhkan orang lain sebagai rekan untuk menerapkan hal tersebut. Mungkin setelah ini apa sih tindak lanjut ibu ketika sudah membuat rencana ini? Tindak lanjut ke depannya seperti apa? Misalkan setelah pembahasan dengan diskusi saya, kemudian ibu sudah menerapkan di sekolah, tindak lanjut setelah itunya bagaimana ibu? Tindak lanjutnya yaitu Pak, saya ingin menggandeng rekan sejawat saya. Selain diri saya juga ingin tujuan saya ini berperan ataupun menularkan ke rekan sejawat saya gitu, Pak. Jadi harapannya ibu seperti itu. Iya. Jadi keilmuan yang ibu dimiliki seperti kompetensi sosial emosionalnya bisa diterapkan pada guru yang lainnya juga. Iya. Itu luar biasa ibu. Untuk diskusi pada siang hari ini, saya tangkap banyak informasi yang dapat saya yang saya terima itu Bu, yang ibu sampaikan tadi. Sebelum saya tutup ibu, kalau boleh saya tanya, apa sih perasaan ibu bagaimana ketika sudah menyampaikan itu tujuan ibu, identifikasinya bagaimana, rencana ibu bagaimana, kemudian tadi ibu menyampaikan tanggung jawab dan komitmen ibu, perasaan ibu bagaimana ketika sudah berdiskusi dengan saya selaku coach gitu? Perasaan saya tentunya sangat plong Pak, luar biasa sekali. Jadi menemukan solusi yang tadinya saya itu bingung gitu. Sisanya kayaknya tuh mau bagaimana gini cara mengatasinya. Tapi alhamdulillah setelah bercerita dengan Bapak, saya jadi lebih lega dan selain saya pikirannya plong, saya juga menemukan solusi gitu Pak. Terima kasih sekali. Terima kasih juga Ibu, alhamdulillah berarti kehadiran saya selaku coach dapat membantu Ibu Yang untuk sangat membantu sekali. ya, alhamdulillah sama-sama Ibu. Kita kalau tidak seperti ini kita tidak bisa saling bertukar pikiran, saling memberikan solusi gitu ya Bu ya. Terima kasih untuk pertemuan pada siang hari ini Ibu. Semoga dengan
adanya diskusi ini, harapan kita tidak hanya berhenti di sini, Bu. Mungkin esok hari kita dapat bertemu lagi, bisa bercerita lagi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan kita di sekolah masing-masing. Mungkin itu saja Ibu yang dapat kita laksanakan untuk kegiatan coaching hari ini. Saya hari, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibu. Mangga silakan balik lagi ke tempatnya. Tuh. Mohon maaf Pak, saya agak belibet ini. Agak ini soalnya ruangannya dingin saya Pak. Iya gitu. Udah selesai ya Pak Asep? Alhamdulillah Pak Haji, Masya Allah. Mohon maaf Pak Haji, saya agak ini ya. Nggak apa-apa Pak. Ya. Saya juga mohon maaf kalau memang kehadiran saya ini membuat tambah grogi Pak Asep. Enggak Pak, ini mungkin ruangannya saja ini ya. Saya mohon izin Pak Asep, Iya, ingin menyampaikan ingin menyampaikan hasil observasi saya. Mungkin yang pertama ini saya pengen tahu nih, Iya Pak. dari kegiatan tadi Pak Asep nih sudah merasa seperti apa, atau kualitas Pak Asep ini sudah sampai mana berdasarkan kegiatan yang tadi? Kalau berbicara kualitas tentu saya mungkin masih kurang Pak, kurang maksimal. Tapi setidaknya dalam diskusi kali ini saya banyak menggali informasi Pak dari coach yang menyampaikan keluh kesahnya tentang dirinya berkaitan dengan sosial emosional yang ada dalam dirinya selalu coach ketika dirasakan di tempat pekerjanya gitu Pak. Ya, jadi performa Pak Asep itu masih sangat jauh dari harapan, tapi Sangat setidaknya jauh, tapi, saya tetap berkomitmen untuk memberikan kesempatan kepada coach gitu Pak. Itu kenapa sih kok Pak Asep tuh mengakui atau menyatakan bahwa kemampuan saya itu hanya sampai di sini gitu. Ya. Kenapa seperti itu? Saya harap dengan kekurangan pada siang hari ini tuh semakin meningkatkan diri saya Pak untuk diskusi coach ke depannya Iya. Karena seperti hal yang kita tahu bahwa terkadang menerima keluh kesah dari rekannya itu kita harus juga saling memberikan solusi. Iya seperti betul, itu, Pak. betul sekali. Luar biasa Pak Asep sudah mau menampung keluh kesah rekan-rekannya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak Asep? Mangga Pak, silakan Pak. Jadi begini Pak Asep ya, ini mah hasil pengamatan saya. Iya, Pak. Adapun nanti sesuai atau tidaknya dengan Pak Asep nanti kita kembalikan lagi. Baik Pak. Ini dari hasil yang saya amati tadi pada Pak Asep itu saat melakukan pembukaan kegiatan Kuci ini dengan baik. Kemudian memperkenalkan Kuci, menanyakan kabar, dan menjalin hubungan keakraban yang baik dengan Kuci. Artinya Pak Asep ini sudah bisa memposisikan dirinya sebagai rekan yang ingin maju bersama gitu. Ketika ada rekan yang mengalami kesulitan, mau mendengarkan kesulitannya apa. Ya, kemudian Pak Asep ini sudah melakukan pembicaraan dengan santai, terarah terhadap suatu permasalahan. Dan yang utama adalah mendengarkan keluhan-keluhan dari Kuci ya. Keluhan-keluhan dari Kuci. Jadi Pak Asep ini saya perhatikan itu memang sangat fokus sekali mendengarkan keluhan-keluhan dari Kucinya. Yaitu luar biasa sekali bagi saya. Yang namanya konsentrasi itu terkadang ketika kita sedang fokus, ada hal kecil aja kadang fokus kita hilang. Betul Pak. Ya, tapi hal-hal semacam itu Pak Asep sudah bisa mengatasi. Terima kasih Pak. Kemudian jika dikaitkan dengan standar kita sebagai pendengar, ya mungkin kita sudah lebih Pak Asep. Karena bagaimanapun juga semua orang itu pengen didengarkan. Ya. Tetapi terkadang kita sulit untuk menjadi pendengar. Ya, Pak. Kemudian bagaimana pendapat Pak Asep setelah mendengarkan keluhan dari Kuci tadi? Tentu banyak hal yang menjadi untuk saya pribadi itu pengalaman dari Koci Pak. Iya, Jadi betul. saya dapat banyak pengalaman dari Koci ketika saya gali beberapa pertanyaan, kemudian apa yang menjadi keluhan Koci. Saya harap setelah ini mungkin saya lebih harus mampu menggali lagi lebih dalam lagi permasalahan-permasalahan yang dirasakan oleh Koci Pak. Iya, oke, luar biasa sekali ya Pak Asep sampai menggali begitu dalam. Nah, namun ada beberapa hal yang terlupakan ini kalau saya lihat ini
Kemudian kalau tadi saya sudah lihat itu perbincangan Pak Asep selaku coach dengan Ibu Daimi selaku coach, itu Pak Asep sudah menanyakan tentang hambatan. Pak Asep ini sudah menanyakan tentang hambatan, mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang sudah Ibu Daimi alami. Hanya saja di sini saya tidak melihat atau tidak mendengar ya Pak Asep ini menanyakan solusinya atau mungkin ke penyelesaian. Jadi saya di sini melihatnya hanya Pak Asep hanya menanyakan hambatan saja. Tetapi Pak Asep ini belum menanyakan penyelesaiannya. Apakah Kuci ini sudah punya langkah penyelesaian atau si Kuci ini masih belum memiliki. Nah itu belum saya lihat di situ. Ya. Yang memang seharusnya ketika kita menanyakan sebuah pokok permasalahan, kita juga sedikit menanyakan penyelesaiannya. Adapun ada atau tidaknya kita sudah tanyakan. Ya, Pak. Baik, Pak. Nah, kemudian dari kegiatan ini nih, ya dari kegiatan Kuci ini, kira-kira Pak Asep ini akan berhenti sampai di sini atau mungkin ada rencana untuk selanjutnya, Pak? Tentu dengan kekurangan saya atau kelebihan saya pada siang hari ini tidak dianggap selesai gitu Pak. Tentu Iya, akan betul. ada hal yang berkelanjutan. Iya. Salah satunya adalah meningkatkan kualitas diri saya sebagai coach sehingga segala sesuatu yang disampaikan oleh coach adalah hal-hal yang disampaikan secara natural gitu Pak. Apa iya. yang menjadi curahan hati coach seperti itu Pak. Ya, luar biasa sekali. Ya, ternyata Pak Asep ini tidak hanya cukup berhenti sampai di sini. Betul, Pak. Artinya ada kegiatan untuk berikutnya. Betul, Pak. Dari diskusi kita ini, kira-kira apa yang sudah terbayang oleh Pak Asep yang akan Pak Asep lakukan nih? Ini kita udah diskusi. Nah, kira-kira kegiatan berikutnya, entah itu kapan, di mana, atau dengan siapa, kira-kira untuk meningkatkan kemampuan yang sudah ada nih bagaimana Pak Asep? Tentu akan terus Pak. Selain saya berbicara dengan coach di sini, tentu di tempat pekerja saya nanti bersama rekan sejawat, saya juga akan tetap menerapkan hal tersebut Pak. Dan tidak hanya pada rekan sejawat, tetapi juga dapat berkolaborasi dengan kepala sekolah, kemudian dengan siswa yang lainnya untuk menerapkan alur tirta ini Pak. Untuk menyelesaikan beberapa masalah. Seperti itu Pak. Jadi dari hasil diskusi ini akan Pak Asep terapkan kepada tahap berikutnya, entah itu dengan rekan sejawat atau dengan mungkin dengan atasan atau dengan guru senior ya Pak Asep ya. Betul Pak. Betul. Nah, kemudian ada satu lagi hal yang mungkin ini saya sampaikan, tapi mohon maaf ini tujuannya bukan mengajari ya Pak ya. Iya Pak. Nggak apa-apa. Karena di sini kita melihat bahwasanya tujuan kita melakukan coaching itu adalah salah satunya sebagai supervisi akademik Pak. Betul. Jadi alangkah baiknya nanti setelah kita melakukan coaching ini ya atau ketika kita sedang melaksanakan coaching ini, alangkah baiknya nanti akan kita tuangkan ke dalam form supervisi akademik, di mana nanti itu akan kita jadikan sebagai bukti telah melaksanakan supervisi kegiatan akademik. Baik Pak. Jadi nanti ketika ada kegiatan kita sudah punya datanya nih. Iya, Pak. Nih kita sudah pernah melaksanakan, tinggal ini buktinya. Ya. Baik Pak Asep, terima kasih sekali atas opini-opini yang sudah Pak Asep sampaikan, Sama-sama, atas waktu Pak. yang sudah Pak Asep sampaikan, atas waktu yang sudah Pak Asep luangkan. Ya. Sebagai penutup, ini saya ingin menyampaikan apa yang saya dapat dari kegiatan ini Boleh Pak Pak, Asep. silakan Pak. Ini yang pertama, kita sebagai rekan memang tidak ada yang namanya satu rekan itu pengennya sih kita maju bersama ya Pak ya. Betul. Apa yang ada di dalam suatu lembaga harus kita bawa bersama. Nah, kemudian salah satunya itu kita harus bisa mendengarkan keluhan rekan lain. Artinya ketika seorang teman atau ketika seorang rekan itu sedang mengalami masalah, bukan kita menambahkannya, bukan, tapi minimal kita bisa mendengarkan sebetulnya permasalahan yang sedang dialami itu seperti apa. Adapun nanti penyelesaiannya itu tergantung permasalahannya. Yang saya tangkap di sini seperti itu. Jadi sebagai rekan kerja kita harus saling mengerti, minimal kita mau mendengarkan permasalahan dari rekan kerja yang sedang mengalami masalah. Baik, itu saja Pak Asep. Terima kasih apabila Sama-sama, dalam Pak. penyampaian observasi saya terdapat kata-kata yang kurang berkenan.
Saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Waalaikumsalam Asep. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.